Welcome to Crypto Times, dan kembali lagi kita bakal bahas mengenai tentang koin dari CTC Plus yang sekarang mengalami penurunan cukup drastis ya guys ya. Dan kalau kita lihat di Crypto Bubbles juga banyak koin-koin yang memang lagi koreksi gitu. Dan di altcoin season index kita bisa lihat sekarang berada di angka 67 yang tadinya berada di all time high sekitar 100 ya, di angka 100. Nah, kemarin juga low-nya di angka 63 dan sekarang 67, menandakan bahwa ada pembalikan kembali setelah adanya koreksi. Dan menurut gua ini koreksi yang cukup sehat. Kalau kita lihat di Bitcoin juga dia udah mulai tapi Bitcoin ini masih drop kayaknya ya, mungkin ya. Kalau kita cek di berbagai altcoin di Total Tree ini udah mulai naik ke atas semenjak drop. Ya, dia ada mulai pembalikan dan semuanya memang token-token alt lagi pada koreksi. Kayak apa ya? Contohnya BNB ya. Coba kita cek BNB juga mengalami koreksi yang cukup dalam kalau kita lihat. Nah, kayak gini ya. Nah, kita kembali lagi bahas mengenai tentang CTC Plus yang dia mengalami drop yang cukup drastis selama 24 jam atau 1 hari. Kita cek di sini di daily chart, kita ukur dari all time high-nya pas dia drop lagi merah di sini ya, dan di low-nya sekitar 51% dia mengalami penurunan. Yang kemarin gue udah bahas, menurut gue itu CTC Plus naik karena adanya narasi kan, gue bilang kemarin, dan dia bakal konsolidasi dulu atau sideways dulu sehingga dia bakal drop. Nah, ternyata bener apa yang gue bilang, dia sideways dulu dan drop. Dan gue juga udah aware buat teman-teman jangan beli di pucuk sini karena harganya lagi bener-bener melambung cukup tinggi gitu ya. Yang mungkin sekarang ada yang minus ya kalau kalian entry di sini. Jadi kalian bisa lihat di sini pola chartnya juga masih membentuk bearish pattern. Kayak gini ya kalau kita lihat gambarin lebih jelasnya. Dan kalau kita lihat dari jauh juga udah kita bisa lihat dia masih terjadi penurunan. Dan ini menurut gua hal yang wajar juga dan sehat juga ketika dia udah melambung cukup tinggi dan terjadi koreksi, itu wajar lah di market ya. Tapi kembali lagi gue bilang, kalau dia mempunyai komunitas yang kuat, dia harusnya bakal naik ke atas, dan terutama fundamental yang kuat, dia harusnya bakal survive dan naik ke atas kembali. Kayak gitu. Nah, kita bisa compare nih, kita bandingin nih Aster dengan Tantin App yang kemarin bilang bahwa lu belum connect ke walletnya bang, jadi lu nggak bisa. Gini guys, gue mau buka mata kalian ya. Di Aster, walaupun gue belum connect wallet, gue masih bisa lihat, dikasih trial lah buat lihat-lihat tentang si Aster ini. Dan UI-nya juga lebih bagus gitu ya. Emang jauh sih, memang perbedaan cukup jauh. Cuma di sini gue sebagai perbandingan aja. Bukan berarti gue menjelekkan CTC Plus, bukan berarti gue bilang Aster juga bagus gitu. Kita lihat aja di sini. Kita bandingkan ya. Dan di sini juga ada kayak Discord-nya, kita bisa pencet. Masih bisa dipencet kayak Tele. Ini lengkap banget. Terus kayak X, kita bisa pencet. Dan kita dikasih tahu gitu apa sih si Aster itu, apa sih token Aster itu, dan mengapa dia dibuat. Dan kita bisa cek juga tentang rewards-nya, rewards hub tuh. Kita bisa baca-baca di sini guys. Kita dikasih jalan-jalan dulu lah. Kita keliling-keliling dulu kayak orang nyari baju di pasar. Nah, bedanya dengan Tantin Apps ini, masa kita harus beli dulu baru bisa lihat. Ibaratnya kita connect dulu ke walletnya baru bisa lihat-lihat. Ibaratnya ya, secara logikanya gitu. Nah, kalau kita cek di sini dia nggak bisa dipencet guys, apapun itu. Sabar, ini lagi verify. Kita tunggu ya. Nah, kita pencet rewards-nya juga nggak bisa. Kita pencet tim juga nggak bisa. News juga nggak bisa. Nggak ada gitu update atau fundamental yang bagus dari si Tantin Apps ini atau CTC Plus ini. Dan ini menurut gue menjadi nilai fundamental yang negatif gitu bagi CTC Plus. Berbeda dengan Aster. Ketika Aster mengalami koreksi, dia berhasil naik kembali. Itu apa? Menandakan bahwa ada fundamental yang kuat. Menjadi daya tarik orang buat beli gitu loh. Karena ada yang dia jual gitu. Kayak misalkan UI-nya bagus dan bisa kita jalan-jalan gitu. Kita di Tantin ini kita nggak bisa jalan-jalan dan lihat-lihat dulu. Kita harus beli dulu. Ibaratnya gitu ya. Kita analogikan. Kita harus connect dulu ke walletnya gitu. Dan itu menurut gua kerugian bagi si CTC Plus gitu. Kenapa nggak dibuat kayak gini gitu? Diperkenalkan apa itu CTC Plus, kita di show lah, ada hal yang mereka tampilkan kepada kita gitu untuk menjadi daya tarik kita beli atau
masuk ke CTC Plus ini gitu. Nah, ada yang bilang juga kemarin bahwa kenaikan CTC Plus ini terjadi karena adanya BNB yang naik. Gini guys, walaupun satu jaringan, ya kita pergi dulu ke BNB. Ya, walaupun satu jaringan ya, gue kasih tunjuk ke kalian, gak selalu semua token itu di satu jaringan yang sama itu bakal naik guys. Kita pergi ke time frame daily. Nah, CTC Plus ini naik dia di tanggal 19 September, sedangkan BNB di 19 September dia malah koreksi tuh. Jadi nggak selalu BNB naik, token yang lain juga naik gitu. Kayak ini OG sekarang, dia lagi naik nih sekarang nih. Kalian lihat BNB sekarang, malah lagi koreksi alias turun gitu. Jadi analoginya atau skemanya tuh nggak seperti itu guys. Nggak selalu dia ngikutin gitu. BNB naik, koin yang lain juga naik di satu jaringan sama, nggak kayak gitu guys. Yang kemarin ada yang komen, makanya sekarang gue bahas. Dan kalau kita bisa lihat di sini, mungkin kita bisa entry, ini momen yang cukup tepat ya untuk kita serok. Jadi kalau kita mau entry, kita tunggu dulu patternnya dia membentuk bullish, alias ada change of character lah dari pattern yang sebelumnya. Jadi ini kita tunggu pembalikan arah dulu, dia membentuk pattern bullish. Mungkin pada saat dia reject ya, kita bisa langsung entry di daerah sini, di area sini ya. Kalau dia membentuk bullish pattern gitu. Dan kalau nggak membentuk ya kita tunggu dulu dia sampai bottomnya baru kita serok. Kalau mau kalian entry gitu ya. Kalau ada yang membeli gitu, menurut gua sih kayak gitu harusnya ya. Kalau kita beli di sini takutnya ini masih bakal turun cukup dalam, merupakan sebuah kerugian bagi kita untuk melakukan entry atau pembelian di area sini gitu. Jadi intinya harapan gue sih CTC Plus kedepannya bakal bullish dan naik, dan ada nilai jual dari fundamental yang mereka bentuk gitu. Mungkin dari pihak CTC Plusnya yang bakal mention atau show up lah terkait update utility terbaru tentang CTC Plus ini supaya menjadi nilai jual guys. Dan kalau kita bisa throwback kayak PI kemarin, PI juga kayak gitu ya, awalnya tuh kayak nggak dipercaya dan diremehkan, dan kalian bisa lihat PI sekarang, kemarin juga sempat ATH walaupun sekarang memang lagi drop gitu ya. Jadi gue jadi dejavu dengan PI, dan mungkin kita bakal bahas juga ya mengenai PI yang KYC-nya juga gue sih sampai sekarang masih belum di ACC guys, udah hampir 1 bulan atau 2 bulan lah. Jadi kita bakal bahas juga. Padahal gue ada koin atau mining token cukup banyak di PI ya. Cuma sampai sekarang KYC-nya belum di ACC, jadi nggak bisa kita ambil gitu. Dan mungkin kita bakal bahas di nextnya mengenai PI maupun CTC Plus atau koin-koin yang menarik perhatian. Gue bakal selalu update, dan kalian komen di bawah apakah kalian udah ada yang mengalami kerugian atau udah ada yang jackpot di CTC Plus ini, atau ada yang entry dan ngedam di sini, atau sekarang ada yang lagi nyerok nih cukup banyak di daerah sini. Kalian coba komen, dan apa saran token untuk video selanjutnya coba kalian komen. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai bertemu di episode atau video selanjutnya.